Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang option button ya. Jadi kita akan bahas tentang kontrol di VBA yaitu option button. Nah, apa sih option button? Option button adalah sebuah kontrol dalam VBA di mana si pengguna itu hanya boleh memilih satu pilihan saja. Nah, itu bedanya dengan checkbox ya. Nah, kalau checkbox itu pengguna itu bisa memilih lebih dari satu pilihan ya. Kalau option button itu hanya bisa satu pilihan saja. Nah, itu bedanya ya antara option button dengan checkbox. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu option button ya dalam Visual Basic Pro Application atau VBA. Oke, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan juga belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru ya. Oke, langsung kita masuk ke VBA-nya ya. Kita akan bahas apa itu option button dan bagaimana kita menggunakannya ya. Oke, untuk masuk ke VBA Editor itu teman-teman bisa menggunakan developer lalu pilih Visual Basic ya, atau juga bisa short keyboard Alt F11. Kita masuk dulu ke VBA Editor ya dengan klik Alt F11. Nah, untuk praktek ini kita akan buat dalam user form ya. Kita buat dulu insert, pilih user form. Seperti ini. Nah, option button itu ini ya, teman-teman. Nah, ini option button, ada checkbox ya. Saya harap teman-teman sudah bisa membedakan ya apa itu checkbox dan apa itu option button. Kalau checkbox itu bisa memilih lebih dari satu pilihan, sedangkan option button itu hanya bisa memilih satu pilihan saja. Nah, untuk menggunakan option button itu mudah. Teman-teman tinggal klik saja option buttonnya, lalu arahkan ke pom ya di sini. Nanti akan dibuatkan kontrol yaitu option button 1. Oke, jika ada 2 klik lagi, simpan di sini. Oke, untuk contoh saya akan buat 2 kontrol dulu. Di sini saya akan buat dulu kontrol misalnya untuk jenis kelamin ya. Ini saya akan besarkan dulu biar kelihatan. Saya besarkan dengan fontnya sekitar misalnya font ini ya, font. Nah, saya buat sekitar 14 ya. Oke, biar kelihatan. Oke, seperti ini. Atau jangan deh, kelebasaran ya. Kita buat saja di 11. Cukup ya. Nah, gini. Kita akan buat misalnya di sini ada label, oke. Label satu label, fontnya juga sama, kita buat 11 biar kelihatan ya. Nah, ini kita akan ganti namanya menjadi jenis kelamin. Oke. Nah, ini ada pilihannya yaitu option pertama yaitu laki-laki. Dan satu lagi perempuan ya. Oke, ini saya beri nama dengan perempuan. Nah, jadi ketika dijalankan si pengguna itu hanya bisa memilih satu saja yaitu laki-laki atau perempuan ya. Tidak bisa dua-duanya. Itu option button ya. Oke, kita bahas dulu dengan cara pembuatannya ya. Seperti ini. Nah, ini kalau jalankan dia akan seperti ini. Coba jalankan ya. Kita jalankan. Kalau pilih laki-laki, saya klik perempuan dia akan berpindah ya. Dimana PO-nya berpindah seperti ini. Jadi tidak bisa diklik dua-duanya, dia akan berpindah. Nah, sekarang bagaimana jika ada pilihan lain? Nah, misalkan di sini saya akan tambahkan pilihan lain, misalnya ada pilihan hobi ya. Di sini saya akan buat lagi label, saya copy ini, simpan di sini, saya akan beri nama ini misalkan dengan hobi ya, hobi. Oke, hobi. Nah, ini ketika teman-teman tambahkan lagi kontrol lain, misalnya saya tambahkan lagi ya option buttonnya seperti ini. Ini untuk hobinya, misalkan 1, saya buat ini fontnya 11 dulu ya, biar sama semuanya. Saya hapus dulu ya, saya buat fontnya di pomnya itu 11, biar nanti langsung 11 ya. Oke, ini 11, saya masukkan option buttonnya di sini 1. Misalnya hobinya adalah memancing ya, atau mancing deh, mancing. Oke. Lalu saya tambahkan lagi option button, misalnya hobinya adalah berkuda misalnya, berkuda. Lalu ada lagi misalkan melukis. Oke, melukis. Lalu ada lagi misalkan satu lagi apa ya? Misalkan berenang. Oke, berenang. Nah, ini kalau teman-teman jalankan dia akan menjadi satu pilihan yang sama ya. Saya jalankan, saya play. Nah, ini akan menjadi satu pilihan yang sama ya. Jika saya pilih laki-laki, perempuan berpindah, saya pilih mancing juga berpindah ya. Berkuda juga sama, dia akan berpindah ya. Ini menjadi satu kesatuan dengan laki-laki, perempuan, mancing, berkuda dan melukis ya. Jadi ini jenis kelamin dan hobi menjadi satu pilihan yang sama ya. Nah, ini agar si option button ini terpisah ya antara jenis kelamin dan hobi, itu teman-teman harus menambahkan group name ke dalam setiap option button. Jadi di sini teman-teman harus menambahkan sebuah group name ya. Misalkan di laki-laki ini teman-teman tambahkan di bagian properties ya, yaitu group name. Misalkan yang laki-laki ini saya beri nama dengan JK ya, atau jenis kelamin. Ini pun sama, yang perempuan saya group name-nya adalah JK. Yang ini yang mancing berkuda saya buat saja misalkan group name-nya hobi ya.
hobi. Oke, hobi yang ini pun sama ya, berkuda, atau kita blok ya biar sekaligus berkuda, melukis dan berenang. Grup name-nya hobi ya, hobi. Nah sekarang kalau kita jalankan dia akan menjadi berpisah ya antara jenis kelamin dan juga hobinya. Dijalankan ya. Oke, kita jalankan dulu. Nah ini kalau saya pilih laki-laki, perempuan, saya klik pancing, dia berpindah ya antara ini dan ini menjadi berpisah antara option buttonnya. Berkuda, melukis, berenang, laki-laki, perempuan. Jadi beda ya. Nah itu jika teman-teman menambahkan option button lebih dari satu kategori ya dalam satu user form. Gunakan group name agar terpisah ya. Oke, nah itu ya bagaimana kita membuat sebuah option button pada kontrol di VBA. Oke, nah untuk pembuatan sudah beres ya. Kita akan lanjut ke coding. Bagaimana sih cara menggunakan option button ini? Oke, misalkan di sini ada jenis kelamin dan juga hobi ya. Nah, kita ingin option button ini masuk ke sini. Masuk ke misalnya di sini kita buat dulu ya. Atau di sini kita buat dulu deh. Misalnya ada nama ya, biar ada ketahuan namanya. Misalnya di sini ada text box satu lagi. Oke. Kita label saja misalkan ini dengan nama ya. Kita buat sini dengan nama. Nama. Oke, kita buat nama ya. Nama. Saya geser sedikit ya biar rata seperti ini. Lalu saya tambahkan lagi sebuah button ya untuk mengirim data ini ke si worksheet. Misalkan saya buat button di sini dengan teks yaitu simpan. Oke. Nah untuk formnya saya akan masuk ke sini ya, masuk ke worksheet ke sini. Di sini ada nomor misalnya, ada nama, jenis kelamin, dan juga hobi. Oke. Ini untuk headernya ya. Oke. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana kita menggunakan option button ini dengan script ya atau coding. Oke. Nah berarti scriptnya akan saya simpan di tombol simpan ini ya. Di sini double klik saja. Nah dibuatkan sebahasa rutin command button satu klik ya. Nah di mana ini akan dijalankan ketika buttonnya atau tombolnya diklik ya. Nah sekarang kita mau ketika ini diisi. Oke, form tadi ya, yang ini. Ketika ini diisi, kita maunya ini masuk ke sini ya. Nomornya ke A, namanya ke B, jenis kelamin ke C, dan ini hobi ke D ya. Oke, kita buat dulu yang nomor dan nama dulu ya untuk lebih memudahkan. Seperti biasa untuk menghitung baris di worksheet kita bisa gunakan baris ya. Kita buat saja dim baris as long karena nanti barisnya number ya. Baris as long, baris ini adalah sheet 1 titik rank. Kita akan hitung kolom A ya. Kolom A dan sheet 1 titik rows count. And SL up ya. Kita ke atas. Jadi maksudnya ini adalah kita ke bawah dulu. Jadi maksudnya adalah sheet 1 row count ini adalah row terakhir ya. Jadi sheet 1 A row terakhir, lalu kita N SL up, kita loncat ke atas, kita ambil row-nya. Tambah 1 ya, agar nanti menjadi 2. Kalau ini kan 1 dulu, nanti per 1 jadi 2 ya. Kita sudah dapat baris terakhirnya. Selanjutnya kita isi dari nama ya, atau nomor dulu deh. Kita isi nomor dulu ya. Kita buat width ya. Di sini akan ada pengulangan sheet 1. Kita buat saja width sheet 1. Oke, agar tidak status lagi ya. Berarti ini saya hapus. Karena sudah diwakili oleh ini ya, diwakili oleh C width ini juga hapus. Oke, saya bawahkan. Ini saya tab ya. Nah, sekarang kita isi nomor dulu ya. Berarti di kolom A ini saya isi nomor, berarti rank dalam kurung A dan baris. Oke, value-nya saya isi dengan baris min 1 ya, karena kan baris 2 min 1 jadi 1 ya. Oke, itu untuk kolom A. Kolom B-nya, oke kita isi dengan nama, berarti dan baris titik value diisi dengan text box 1 titik text, lalu end with. Setelah itu kita hapus ya si datanya, berarti text box 1 titik text kita hapus lagi ya, kita hapus. Tambahkan pesan misalkan message box berhasil disimpan. Oke. Nah ini kalau saya jalankan dulu ya, misalkan namanya adalah Andi. Oke, saya simpan, berhasil simpan, masuk sini ya, ada 1, ada Andi, udah berhasil ya. Nah itu untuk text box dan juga si penomorannya. Nah sekarang kita coba bagaimana kita menulis script untuk option button ya. Oke, untuk memudahkan saya ganti dulu ya namanya, ini masih option button 1, ini masih option button 2, saya ganti namanya dulu ya, ini menjadi OP laki-laki misalnya, OP laki-laki. Oke, ini juga OP perempuan.
OP perempuan. Oke, ini saya ganti menjadi OP mancing ya. OP mancing. Mancing. Ini menjadi OP berkuda. OP berkuda. Oke, ini OP melukis. OP melukis. Dan ini OP berenang ya. OP berenang. Nah, sekarang untuk mengisi ini ke kolom B, kolom C ya. Ini mengisi kolom C jenis kelamin itu mudah. Di sini tambahkan dengan rank C dan baris titik value. Nah, ini jika option buttonnya hanya 2 saja, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya immediate if ya. Berarti if. Tambahkan dengan option perempuan atau laki-laki boleh, opsi laki-laki juga boleh ya. Jika laki-laki, maka opsi laki-laki titik caption. Ini saya geser dulu ya. Nah, kalau tidak berarti OP perempuan titik caption. Kelihatan nggak? Gini ya, saya dulu deh biar kelihatan. Nah, gini ya. Nah, ini jika ada opsi button yang hanya 2 pilihan saja, seperti laki-laki dan perempuan ya, bisa seperti ini. Bisa menggunakan immediate if. If OP laki-laki, di sini OP laki caption, OP perempuan caption. Jadi kalau laki-laki maka laki-laki, kalau tidak berarti perempuan ya. Jadi kalau di sini perempuan maka perempuan dulu baru laki-laki. Itu jika ada 2 option. Kita coba ya, kita jalankan. Saya jalankan dulu. Oke, misalkan saya tulis lagi dengan Andi. Oke, nanti akan kedua ya. Misalkan saya isi dengan laki-laki, saya simpan, maka sini ada Andi laki-laki. Sempat lagi ya, misalkan contoh kedua dengan Dewi misalnya. Dewi, ininya perempuan, saya simpan. Dia pun berhasil simpan dengan nama Dewi perempuan ya. Nah, itu untuk option button jika hanya 2 saja. Nah, bagaimana jika ada 3 atau 4 pilihan ya di option buttonnya? Berarti tidak bisa menggunakan if ya, tapi kita bisa menggunakan sebuah function karena ada banyak. Oke, kalau ada banyak di formnya, itu teman-teman bisa menggunakan function ya. Jadi kita buat dulu functionnya agar nantinya memudahkan dalam pengisian si sheetnya ya. Kita buat dulu function. Kita buat saja namanya misalkan dengan get option ya, get option. Oke, lalu kita perlu parameter yaitu gr atau ada group name-nya string. String. Nah, nanti kembaliannya berupa string juga ya, berarti asing juga. Karena nanti dibalikan lagi dengan nilai string ya. Oke, di sini ada get option, P-nya kecil, get option. Nah, di sini kita bisa menggunakan script pengulangan untuk mengecek si kontrolnya ya, dengan kita gunakan misalkan for each. Kita buat saja dengan for each untuk setiap kontrol in me control ya. Me control. Oke. Jadi di setiap kontrol dalam user form ini kita akan looping, kita akan cek next. Oke, kita buat apakah si tipe name-nya, oke, control, apakah berupa option button ya, option button, oke. Jadi apakah si jenis kontrolnya adalah option button dan group name-nya atau control titik group name. Oh, jangan dulu deh, kita bantu den dulu ya, karena kita memastikan dulu bahwa kontrolnya itu adalah option button. Oke, kita bantu dulu apakah kontrolnya option button. Kalau iya, kita cek lagi apakah kontrol itu memiliki group name dengan nama gr ya. Maka kalau iya, kita akan cek nilainya ya. Cek lagi apakah dengan control titik value, maka kita masukkan ke dalam get option ya. Get option itu diisi dengan control titik caption. Sudah beres ya. Kita buat dulu tutupnya and if tutup lagi and if lagi, tutup lagi and if lagi ya. Ini kita buat lagi dengan accept function ya, karena nanti sudah ketemu nilainya kita akan accept function. Oke, sudah beres ya. Ini untuk menggunakan function kita mengecek apakah option buttonnya dipilih atau tidak ya. Ini kurang L. Kita coba ya, kita tes apakah jalan atau tidak. Di sini itu cukup mudah ya. Misalkan tadi kita akan isi hobi di kolom D ya, berarti kita buat di sini dengan rank D dan baris value. Nah, kita isi dengan get option dalam kurung hobi ya, hobi. Nah, ini pun sama, kali ini sudah menggunakan function ya, ini pun bisa diganti dengan get option ya, tidak perlu lagi menggunakan immediate if. Get option dalam kurung JK ya, karena tadi menggunakan group name JK ya. Oke, kita coba jalankan apakah jalan atau tidak ya. Oke, kita coba tes ya.
Misalkan kita jalankan, ini namanya misalkan dengan Robi ya. Robi laki-laki, hobinya berkuda misalkan. Simpan, dia masuk, berhasil simpan, ada Robi, ininya kosong, berkuda ada ya, tapi laki-lakinya kosong. Oke, kita tutup dulu, kenapa si ini tidak ada ya. Oke, JK, betul tadi ya, kita buat dengan group name JK, apakah salah atau tidak ya, kita cek dulu. Ini namanya, oh JK kayaknya besar ya, salah. Ini kayaknya besar, ini case sensitif ya. Ini case sensitif ya, jadi tag kecil besar dibedakan, kecuali teman-teman menggunakan di sini option compare text ya. Nah, kalau di sini menggunakan option compare text, nah maka ini tidak dianggap ya, apakah kecil atau besar sama saja. Oke, jadi bisa dua solusi ya, bisa menggunakan option compare text atau bisa memperbaiki si teksnya ya. Ini kita matikan dulu deh, kita matikan dulu ya. Kita gunakan ini JK-nya besar dulu semuanya. Tes lagi ya, jalankan lagi. Misalkan di sini ada siapa lagi ya? Misalkan ada Dian. Dian perempuan, dia melukis, simpan. Maka berhasil simpan. Di sini ada Dian perempuan melukis. Itu ya. Coba lagi ya, misalkan ada Tono, oke, laki-laki berenang. Simpan, berhasil simpan ya. Oke, ini contoh bagaimana kita menggunakan option button. Nah, ini masih belum hilang ya si pilihannya. Untuk menghilangkan cukup mudah. Yuk teman-teman tambahkan di sini dengan pause ya. Jadi sini tambahkan dengan pause karena ini ada banyak. Yuk teman-teman bisa gunakan pengulangan juga ya. Sama seperti di bawah ini ya. Itu dengan for each control seperti ini. For each control next. Apakah kontrolnya adalah option button? Oke, kalau benar, maka kita buat dengan control titik value sama dengan pause. Gitu ya. And if. Jadi kita looping setiap control option button di POM. Kalau iya, kita buat kontrolnya value-nya pause. Jadi nanti dia akan tidak terpilih ya. Oke, coba lagi ya, kita tes lagi. Misalkan kita jalankan. Kita pilih lagi, misalkan namanya adalah Yono. Yono laki-laki, hobinya melukis. Simpan, berhasil simpan, ini langsung hilang ya. Di sini dia menyimpan Yono laki-laki melukis. Gitu ya. Nah, itu contoh menggunakan option button. Jadi kalau ada banyak, itu teman-teman bisa gunakan function seperti saja. Function get option, nanti tinggal di sini ditambahkan dengan option nama group name-nya apa. Karena nanti kan kalau ada banyak perlu group name ya, agar nanti berbeda pilihannya. Nah, ini maksudnya ya. Oke, nah itu ya contoh bagaimana kita menggunakan option button di control VBA. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar ataupun boleh di grup ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.